Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Saudara Kusuma dan kita lanjut di Helmet Talk. Nah, ini udah lama juga ya, nggak ngebahas secara virtual. Tapi sebelum kita mulai, hari ini kita bakal bahas sebuah helm baru dari INK, yaitu INK Terra. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru tiba ya di channel Saudara Kusuma ini, jadi gue nge-review helm ya. Buat teman-teman yang udah stay di sini, oke, terima kasih buat terus support channel ini. Nah, ya kita langsung aja ya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu dan kita mulai bahas si Ink Terra ini. Kita bakal ngebahas apa sih? Seperti yang teman-teman tahu, si Ink Terra 2 ini dia belum ini ya. Dia udah rilis, tapi dia dalam bentuk PO seperti biasa ya. Jadi ini udah helm kesekian yang formatnya dia PO ya. Jadi Ink Terra 2 ya, atau Terra 2 ini ya, banyak yang bilang juga ini penerus dari si Ink Dynamic ya. Pokoknya helm Half-Face Legendary dari Ink helmet itu sendiri. Jadi untuk di video kali ini gue bakal bahas yang pasti sih komparasi ya. Jadi komparasi si Ink Terra 2 sama si sesepuhnya yaitu Ink Dynamic. Dan selain itu juga gue bakal bahas lebih ke marketing, lebih ke market positioningnya nih. Karena si Ink ini kan dia masih produk dari PT Tarakusuma Indah, aka yang bikin KYT juga. Nah, pertama ini pasti teman-teman udah pernah lihat juga kan di sosial media ya. Nah, buat yang belum pernah nonton video virtual, ini gue pakai PowerPoint ya. Nah, ini sebenarnya untuk semua informasinya udah jelas kayak dikasih sama pihak si INK-nya. Jadi gue nggak akan bahas banyak ke spesifikasi karena ini udah tertulis semua ya, dari double visor, adjustable top air ventilation, ada 2 EPS shell, nanti bakal kita bahas sekilas juga. Oke. Dimana ya sekilas waktu itu pas pertama di sosmed dirilis, ini emang ngingetin kita bener-bener ke TTR Jet yang baru aja kemarin rilis ya. Nah, sekarang kita compare aja langsung sama si Dynamic. Jadi bedanya gimana sih? Okay. First of all, ya, sebelum kita ke perbedaan, kita ke hal-hal yang samanya apa sih? Nah, ini semua datanya gue dapetin dari website PT Tarakusuma Indah. Ya, jadi secara on papernya gue ambil semua dari situ. Nanti mungkin kalau mau visit ya tinggal ke websitenya aja. Nah, pertama ini dua-duanya shell materialnya itu dari ADT ya, ADT injected resin, yang pada dasarnya berarti ya si Ink Dynamic ini pun akhirnya yang awalnya tulisannya cuma thermoplastik itu sekarang udah mulai dilabelin sama ADT, yang berarti ya pada dasarnya sebenarnya sama-sama thermoplastik, cuman secara brandingnya beda gitu ya. Si ADT itu kan it stands for Advanced Thermoplastic. Jadi memang ya harusnya sih ada perkembangan ya. Jadi bukan cuma thermoplastik biasa. Nah, terus dua-duanya sama-sama 2 shell size, SNI homologated. Nah, mungkin kalau teman-teman ngelihat nanti ya di belakangnya itu ada specific homologation yang gue bakal bahas juga. Dan dua-duanya ini untuk intake-nya itu cuma ada satu, yaitu di top. Nah, makanya ini juga bisa dibilang Terra 2 ini penerus dari si Dynamic karena sama-sama ya si intake cuma satu, yaitu ada di top aja. Dan secara bentuk pun dia mirip ya gitu. Nah, sekarang kita ke pembedanya pertama untuk ya sebelumnya itu non wearable glasses di Dynamic, sekarang di Terra 2 ini dia wearable glasses. Nah, untuk bobotnya Terra 2 ini pasti jauh lebih berat karena dia ada double visornya. Ya, di sini sih kalau ngelihat kita selisihnya cuma ada sekitar 50 gram ya. Dan ini estimasi ya, karena di websitenya untuk Terra 2 ini belum ada keterangan beratnya berapa. Jadi ini estimasi berdasarkan bobot dari TTR Jet. Nah, jadi ada kemungkinan apakah nanti in real life-nya bakal lebih ringan atau lebih berat, who knows ya. Nanti misalkan teman-teman, kayaknya udah ada sih sebenarnya. Pasti kalau teman-teman udah ke PRJ, udah ngeceknya, itu sebenarnya ada ya. Tapi gue karena belum ke PRJ dan belum ada momen lah gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah lihat helmnya dan lihat spesifikasi khususnya boleh share di bawah ya. Nah, sekalian sharing juga mungkin kalau udah pernah nyobain fittingnya kayak gimana,
langsung kita sharing di bawah, kita diskusi bareng. Terus, nah secara shape dari shellnya sendiri, kalau kita bandingin ya, ini si Dynamic itu emang bulat banget gitu ya. Maksudnya nggak bulat kayak Bogo, cuman dari shape shellnya itu secara overall emang jauh lebih bulat dibandingkan si Terra 2 ini. Terra 2 ini dia lebih semi oval shape ya, mulai ke KYT-nya tuh mulai benar-benar nurun ke ink ini. Nah, karena pada dasarnya si Terra 2 ini itu emang dapat DNA dari NFJ, bahkan yang terakhir yaitu si TTRZ. Nah, kelihatan dari terutama ya dari bentuk shell, terus dari ratchetnya ya yang sebenarnya ini nurun dari Suomi, right? Okay. Dan ya kedua helm ini perbedaan utamanya adalah yang sekarang yang Terra 2 ini adalah dia double visor. Dimana tuas double visornya ini ngingetin ke kalau nggak salah Shoei, gue lupa Shoei J Cruz atau apa itu lagi? Kok jadi lupa? Jadi tuasnya tuh mirip banget gitu ya. Nah, dan sebenarnya ini kayak si Dynamic juga ini kan ada sebuah guratan di sini. Ini yang sebenarnya kalau di Shoei-nya itu ya dia untuk double visornya ya. Nah, terus ketika kita lihat di bagian belakangnya itu yang paling ketara ya. Oke, sebelumnya Dynamic itu nggak ada spoiler. Sekarang di Terra 2 ya sebagai penerusnya ini ada spoiler. Yang sebenarnya ini yang warna smoke ini dia lebih ke penambahan ya. Oke. Jadi dia extension dan harusnya kalau misalkan extension berarti dia bisa dicopot juga. Nah, yang paling gue suka sebenarnya dari Terra 2 ini apa? Satu, dia jauh lebih estetik dari ukuran logo si ink-nya ya. Dia jauh lebih kecil, terus di bawahnya ada Terra 2. Jadi emang ini udah nurun dari Suomi ke KYT ke ink ya untuk estetikanya. Sedangkan kalau di Dynamic ini kan gede banget ya tulisan ink belakangnya, dan ini dia yang pengen gua bahas, yaitu ada stiker DOT-nya. Jadi emang ya ink Dynamic itu ya, dan mungkin banyak helm di range harga yang sama itu punya stiker DOT yang kayak gini, yang notabene sebenarnya DOT yang lama gitu ya. Jadi kalau secara tahun gitu berarti udah outdated sebenarnya, karena baik lagi DOT yang baru pasti itu ada stiker yang spesifik ya di belakang juga, tapi dia nggak cuma tulisan DOT ya, kayak gini pokoknya kalau misalkan DOT yang updated. Nah, terus yang pengen gue bahas lagi apa? Nah, ini mungkin pertama kalinya gue mau ngebahas market positioningnya. Jadi ketika ink Terra 2 ini keluar, dia posisinya di mana sih? Nah, biar ngebantu teman-teman ngelihat lebih jelas, nah ini gue udah bikin bar graph-nya ya, diagramnya. Oke, di mana gue sih ini ngebaginya ya, gitu. Ya ada 3 tier. Nah, pertama kita bahas value tier-nya dulu deh. Gitu. Nah ini kan udah kayaknya udah 10 tahun gitu, atau hampir 10 tahun lah gitu ya. Ketiga helm ini gitu ya, dimana ya ini semua helmnya intra produk PT Tarakusuma ya untuk yang segmen half face-nya. Tapi sih kita nggak ngebahas brand lain, cuman INK sama KYT-nya aja. Nah KYT Kyoto R, terus Galaxy Flight R sama Dynamic ini kan dia udah apa ya, udah paling populer lah gitu ya, karena mereka juga ada di range yang value tier ya. Jadi harganya di 400 macam-macam ya. Tapi kalau untuk harga official dari si KYT-nya sendiri itu si KYT Kyoto R itu ada di 425.000 gitu. Begitu juga dengan Galaxy Flight R sama Ink Dynamic. Tapi emang sempat naik turun harganya. Bahkan kalau di marketplace itu harganya ada yang di 375 gitu ya. Jadi mungkin kalau di third party distributor itu bisa cenderung lebih murah ya, karena ngejar ya, biar cepat kejual juga. Tapi kalau untuk official price-nya itu di 400. Nanti ya detailnya di sini aja lah ya. Oh ya, sedikit catatan, ini untuk semua harganya patokannya itu untuk harga yang solid ya. Jadi kalau untuk motif ini gue gak masukin ya, karena si Ink Terra 2 ini baru keluar yang solidnya. Jadi biar apple to apple ya. Nah, terus di atasnya ya,
kita ada premium tier. Dimana kita mulai dengan KYT DCT yang ada di harga 760.000 untuk solid price, harga solidnya ya. Terus ada NFJ ya, senior dari di premium tier ini. Dia ada di sekarang sih di harga untuk polosannya itu di 900-an ya. Nah, dan akhirnya kita ada penerus dari si NFJ ini yaitu KYT TTR Jet. Dimana dia untuk harga polosnya ada di 990.000 ya. Nah, ketika Intera 2 ini keluar dan di harga 530, gue jadi agak lupa lagi ya, segini lah pokoknya ya, 160, 130 gue lupa. Itu dia gue kategoriin sih sebagai in between. Nah, kenapa in between ya? Dari posisinya pun kita kelihatan di sini dia di antara value sama premium tier. Tapi dia ke value tier pun dia nggak nambah banyak gitu, kurang lebih nambah 100.000. Oke, jadi bisa dibilang untuk Intera 2 ini dia di posisi menjembatani gitu ya. Misalkan ada konsumen gitu ya yang pengen kayak TTR Jet tapi wah range-nya kan dia bisa dibilang 2 kali lipat dari harga Intera 2 ini ya. PT Tarakusuma mengakomodir dengan adanya si Intera 2 ini gitu. Which is nice ya, kayak strategically speaking. Jadi menurut gue sih Intera 2 ini posisinya cukup pas. Dan ini sebenarnya pengen gue bahas juga, tapi mungkin di video yang berbeda. Misalkan teman-teman mau pengen channel ini ngebahas gitu ya, kayak positioning misalkan Intera 2 ini kalau sama brand lain gimana sih gitu ya, sama NJS, sama RSV misalkan. Dan brand-brand lainnya, oke, boleh komen di bawah juga ya. Boleh di request. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang kepo sama si Intera 2 ini. Misalkan nanti ada pertanyaan, boleh juga langsung komen di bawah. Dan mungkin untuk penutup di video kali ini, ya, setelah kita ngebahas si Intera 2 ini, buat teman-teman yang udah setia pakai KYT Kyoto, pakai KYT Ink Dynamic gitu ya, atau KYT Galaxy Flight R. Nah, jadi gimana nih? Tertarik nggak buat upgrade ke Intera 2? Nah, karena ada kemungkinan ya pasti feel-nya beda ya ketika pakai Intera 2, terutama di fittingnya. Nah, fitting gue belum begitu banyak bisa bahas sekarang. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah ke PRJ, udah ngecek dan udah nyobain helmnya, boleh banget share di bawah, kita diskusi bareng ya. Nah, tapi kalau terawangan dari gue sendiri, si Intera 2 ini nggak akan jauh, fittingnya mirip. Kalau gue sih mungkin prediksinya ya, correct me if I'm wrong ya, itu fittingnya bakal mirip ke NFJ sebenarnya, atau ada di tengah-tengah NFJ sama TTR Jet untuk mengakomodasi head shape orang Indonesia ya. Nah, tapi who knows ya. Nah, oke, jadi sekian sih untuk episode kali ini. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Nah, jadi nanti kita cek apakah PO-nya akan tepat waktu. Gue sendiri sih gue nggak PO ya. Jadi ya nunggu ada di pasaran aja, dan nanti kita lihat untuk live reviewnya. Oke, terima kasih untuk nonton sampai akhir, dan see you on the next episode. Ciao.